Oke, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu rasulillah. Kita jelaskan ya, pembagian asma Allah ditinjau dari maknanya. Ya, tadi sudah kita sampaikan bahwasanya makna Asmaul Husna ini ya terbagi menjadi berapa? Empat. Ya. Ini penting sekali untuk kita ketahui ya, dan juga kita pahami. Yang pertama, asma Allah yang menunjukkan sifat zatnya atau disebut zatiyah, sifat zatiyah. Maksudnya adalah sifat yang harus ada pada Allah dan melekat pada Allah. Ya. Terus menerus ada. Tidak berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada contoh-contohnya disebutkan, ada Al-Hayyu. Apa artinya Al-Hayyu? Yang maha hidup. Jadi ini menunjukkan sifat kehidupan yang ada pada Allah. Jadi Allah itu maha hidup, terus menerus hidup. Ya. Terus Al-Alim, yang maha mengetahui. Ini menunjukkan bahwa Allah itu memiliki sifat pengetahuan, dan pengetahuan Allah terus ada, terus menerus ya. Terus As-Sami, Allah maha mendengar. Ini menunjukkan sifat pendengaran yang ada pada Allah. Jadi ini melekat ya, sifat ini pada zatnya Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah maha mendengar. Kemudian Al-Basir, Allah maha melihat, menunjukkan sifat penglihatan yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Qawi, Allah maha kuat, menunjukkan sifat kekuatan Allah. Kemudian Al-Ali, maha tinggi, menunjukkan sifat ketinggian Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Al-Aziz, yang maha mulia, menunjukkan sifat kemuliaan Allah. Kemudian Al-Qadir, menunjukkan sifat kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini merupakan sifat-sifat zatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya sifat-sifat ini ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala dan melekat pada Allah ya. Tidak berkaitan dengan kehendak. Ini kelompok yang pertama, makna asma Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kelompok yang kedua adalah asma Allah yang menunjukkan sifat perbuatannya, disebut sifat fi'liyah. Adapun sifat fi'liyah ini berkaitan dengan kehendak Allah. Jika Allah berkehendak, Allah melakukannya. Jika tidak, maka tidak Allah lakukan. Contohnya apa? Al-Khaliq. Al-Khaliq, Allah yang maha menciptakan. Jadi Allah menciptakan. Kemudian Ar-Razzaq, Allah memberi rezeki. At-Tawwab, Allah menerima taubat. Al-Ghafur, Allah maha pengampun. Ar-Rahim, Allah maha penyayang. Al-Muhsin, Allah yang maha baik. Kemudian Al-Afu, Allah maha pemaaf ya. Sifat-sifat ini berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dalam Al-Qur'an disebutkan di sini dalil-dalilnya ya. Yakhluqullahu ma yasha. Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki. Masya Allah. Terus wallahu yarzuqu may yasha bighairi hisab. Tentang rezeki ya, Allah memberi rezeki kepada orang yang dikehendaki tanpa perhitungan. Jadi Allah itu memiliki sifat apa? Ar-Razzaq, yang maha memberi rezeki, yang banyak memberi rezeki dan terus menerus memberi rezeki ya. Tetapi ini berkaitan dengan kehendak siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kita lihat, ada orang yang dikehendaki oleh Allah dapat rezekinya banyak, dan ada yang dikehendaki oleh Allah dapat rezekinya sedikit. Tapi sama-sama diberi rezeki ya. Jadi seringkali Allah menyebutkan kalau tentang rezeki itu dikaitkan dengan kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga di ayat yang lain ya, inna rabbaka yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Sesungguhnya Allah Rabb kalian itu melapangkan rizki bagi siapa yang
daki dan menyempitkan rizki bagi siapa yang dikehendaki. Ya, Masya Allah. Jadi rezeki itu berdasar kehendak siapa? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke, lanjut. Wa yatubullahu ala may yasha. Allah menerima taubat bagi orang yang Allah kehendaki. Yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah mengampuni siapa yang Allah kehendaki dan Allah azab siapa yang Allah kehendaki. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Allah mengazab siapa yang dikehendaki dan merahmati siapa yang dikehendaki. Wa ahsin kama ahsanallahu ilaik, dan berbuat baiklah sebagaimana Allah berbuat baik kepadamu. Masya Allah. Walaqad afallahu anhum, dan sungguh Allah telah memaafkan mereka. Jadi ini sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang disebutnya sifat apa? Fi'liyah, ya, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kelompok ketiga, asma Allah yang menunjukkan kesucian dan membersihkan dari segala sifat kekurangan dan keburukan. Jadi Allah itu maha suci, bersih dari segala sifat kekurangan dan keburukan. Maka tidak boleh seorang hamba, ya, melabeli Allah Subhanahu wa taala atau menyematkan kepada Allah Subhanahu wa taala sifat-sifat yang buruk, tidak boleh. Di sini disebutkan beberapa asmanya, yaitu Al-Quddus, artinya maha suci. Kemudian As-Salam, yang maha selamat. Artinya Allah selamat dari segala bentuk kekurangan dan aib. Kemudian As-Subuh, maha suci juga. Ya. Ini menunjukkan sifat Allah yang bersih, suci, dan bebas dari segala sifat yang tidak pantas disematkan terhadap dirinya. Ya. Di dalam surat As-Saffat ayat 180-182, Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi maha suci Allah, Rabbmu, Rabb yang maha perkasa. Ya. Jadi Allah itu maha suci, bebas dari segala sifat yang mereka ucapkan. Ini orang-orang yang tidak mengenal Allah, menyematkan nama-nama atau sifat-sifat yang buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah mensucikan dirinya dari semua itu. Ya. Yang terakhir, kelompok asma Allah yang menunjukkan beberapa sifat, atau apa tadi, berderivasi, mengandung banyak makna. Contohnya Al-Majid. Ya. Ini maknanya banyak, maknanya luas, yang menunjukkan keagungan sifat Allah dan juga yang lainnya, ya, keindahan, kesempurnaan, dan seterusnya. Kemudian juga Al-Hamid, yang terkumpul pada Allah Subhanahu wa ta'ala itu semua bentuk pujian dan sanjungan, karena Allah memiliki sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang terpuji, dan seterusnya. Kemudian Al-Azim, yang maha agung. Kemudian As-Samad, yang kepadanya bergantung semua makhluk. Semua makhluk butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan As-Samad ini mencakup kesempurnaan ilmu, kebijaksanaan, kelembutan, kekuasaan, kemuliaan, dan seterusnya. Ya, jadi Al-Majid, Al-Hamid, Al-Azim, As-Samad. Ini mengandung makna yang luas dan turunan lainnya. Jadi asma-asma
yang tadi kita sebutkan ini menunjukkan kemuliaan yang ada pada diri Allah Subhanahu wa taala, ya, bahwa Allah memuliakan dirinya sendiri dengan menyematkan apa? Asma-asma atau asmaul husna pada dirinya. Allahu la ilaha illahu lahul asmaul husna. Allah tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi kecuali hanya Dia. Dialah pemilik asmaul husna. Dia mempunyai nama-nama yang indah. Kemudian dalam ayat yang lain, walillahil asmaul husna. Hanya milik Allah asmaul husna, nama-nama yang terbaik. Oke, alhamdulillah sudah ya. Kemudian di sini disebutkan ad-dahr. Ad-dahr nama Allah bukan? Hah? Ada sebagian orang, ya, sebagian kelompok menyematkan ad-dahr kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahwa ad-dahr ini juga nama Allah. Padahal bukan. Karena asma Allah, ya, tidak diambil dari kata yang jamid atau jumud, yang tidak memiliki turunan kata atau tidak menunjukkan sifat pujian ataupun sanjungan. Maka ini tidak masuk ke dalam asma-asma Allah Subhanahu wa taala. Tidak masuk ke dalam asmanya Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada hadisnya di sini disebutkan, ya. Yu'dhini ibnu Adam yasubud dahra. Anak Adam itu menyakitiku, kata Allah. Ya, manusia menyakitiku. Mereka mencela masa, mencela waktu. Wa anad dahru biyadiyal amru. Padahal akulah ad-dahr, waktu. Akulah masa itu. Di tangankulah segala perkara ditentukan. Uqallibul laila wan nahar. Akulah yang mempergantikan siang dan malam. Maksudnya di sini ad-dahr, anad-dahru, aku adalah waktu, aku adalah masa. Maksudnya adalah Allah penguasa waktu dan penguasa masa atau zaman. Allah yang mempergilirkan malam, siang, hari, dan seterusnya, ya. Maka tidak boleh kita mencela waktu atau mencela zaman, ya. Karena sama saja kita mencela Allah Subhanahu wa taala yang mengatur zaman atau waktu, ya. Seperti sekarang, ya, tidak boleh kita mencela zaman yang sekarang ini. Iya, banyak orang yang mencela atau ini zaman kita zamannya begini-begini nih. Ya, tidak boleh, ya. Seperti kata ahli hikmah, kalau kita berada di kegelapan, maka bukan suatu hal yang baik, yang pantas kalau kita menjudge kegelapan itu, menghakimi kegelapan itu, ya, mengutuk kegelapan itu. Kata ahli hikmah, kenapa engkau tidak mencoba menyalakan lilin atau menyalakan cahaya, ya, sehingga engkau bisa menerangi kegelapan itu, ya. Jadi kita kalau melihat suatu keburukan, suatu kerusakan, jangan mengutuk, jangan menghujat, jangan menjudge, jangan menghakimi. Lebih baik kita berupaya berusaha menjadi cahaya yang bisa menjadi petunjuk bagi orang lain, menjadi penasihat, ya, menjadi pendakwah, mengajak orang pada kebaikan dan pada perubahan, ya. Sudah? Nah, Ustadz rasa kalian semua sudah hafal, ya. Ada berapa pembagian kelompok makna Asmaul Husna? Ada 4. Yang pertama, kelompok pertama apa? Asmanya yang menunjukkan sifat zat Allah atau zatiyah, ya. Contohnya apa saja? Al-Hayyu, Al-Alim, Al-Sami', Al-Basir, Al-Qawi, terus Al-Qadir.
dan yang lainnya. Terus yang kedua, asma Allah yang menunjukkan sifat fi'liyah atau sifat perbuatannya. Ini berkaitan dengan kehendak Allah. Contohnya Al-Khaliq, terus Ar-Razzaq, terus At-Tawwab, Al-Ghafur, Ar-Rahim, Al-Afu, Al-Muhsin. Terus yang ketiga, asma Allah yang menunjukkan kesuciannya dan membersihkan Allah dari segala sifat atau bentuk kekurangan. Ya. Contohnya Al-Quddus, As-Salam, As-Subuh. Terus yang keempat, asma Allah yang berderivasi, memiliki turunan makna yang banyak, ya. Seperti Al-Majid, Al-Hamid, terus As-Somad dan Al-Azim. Alhamdulillah, sudah hafal semuanya, ya.